underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, putusan MK menegaskan ketersediaan akses setiap anak untuk mengenyam bangku SD hingga SMP secara gratis. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini putusan ini kejutan ya. Padahal kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 kita itu kan memang artinya itu kan tersirat ya bahwa pendidikan itu merupakan hak dari seluruh warga negara. Lah pemerintah kemarin kan sudah mencanangkan kalau untuk SD atau SMP itu kan sudah gratis ya. Nah sekarang ini kok MK itu mengeluarkan ketentuan yang terus terang luar biasa ya. Kita nggak ngerti latar belakangnya apa, bahwa itu mengeluarkan satu putusan bahwa pendidikan gratis untuk tingkat SD sama SMP itu harus dilakukan juga terhadap sekolahan-sekolahan swasta, bukan milik negeri. Betul. Nah ini semua kaget itu ya. Kita dapat kabar bahwa banyak pengurus-pengurus sekolahan-sekolahan swasta itu pada ditelepon oleh orang tua murid. Kapan itu gratisnya? Kapan itu gratisnya? Jadi pengurus-pengurus dari sekolahan swasta itu pada bingung, ya, nggak bisa jawab. Ya, kalau ada orang yang bercanda, ya tanya aja sama MK gitu kan, karena putusannya dari MK. Ya, lah sekarang memang di mana-mana di negara tetangga kita Singapura atau juga Malaysia, Amerika juga ya, termasuk Hong Kong, Jepang itu kalau sekolahan negeri ya, jadi yang mengelola sekolah itu negeri itu memang murah atau gratis. Tapi kalau sekolahan swasta itu dibiarin ya, karena sekolahan swasta itu beda dengan sekolah negeri. Ya misalnya ini guru-gurunya sekolah negeri itu kan dibayar oleh pemerintah, pegawai negeri ya. Terus semua investasi itu semua negara ya. Semua pokoknya semua itu urusannya negara semua. Ya. Dan negara itu kan memang diciptakan atau kita ada negara itu kan untuk mensejahterakan rakyat. Ya sudah wajar kalau sekolah-sekolah negeri itu bisa memberi gratis. Karena memang yang diperlukan. Ya, tetapi sekarang kalau sekolah swasta bagaimana? Ya, itu guru-gurunya yang bayar swasta. Investasi gedongnya maupun peralatannya swasta. Ya, jadi kalau sekarang suruh gratisin, itu swasta tuh hidupnya dari mana? Yayasan maupun yang berbentuk badan hukum ya, itu terus bagaimana? Ini adalah semacam hal yang sorry ya kalau kita boleh ngomong ini kan tidak betul. Ya, kalau swasta juga harus menggratiskan. Ya. Karena ini sangat repot. Misalnya pemerintah, oke, ini karena yang perintah menggratisi adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Maka biayanya ditanggung oleh negara. Nah, sekarang sekolahan swasta itu anggarannya kan beda-beda. Biaya sekolahan satu dengan sekolahan yang lain itu beda. Nah ini yang menentukan berapa duit untuk disubsidi oleh pemerintah itu bagaimana. Ini terlalu pusing. Ya pasti nggak ketemu. Adanya cuma dua kepentingan yang berbeda. Misalnya sekolahan satu bilang dia menerapkan pembelajaran yang luar biasa. Di samping kurikulumnya sesuai dengan ketentuan Depdikbud, juga ada kurikulum yang lain yang lebih membuat murid-muridnya unggul. Nah, untuk membuat murid unggul itu kan biayanya mahal. Nah, sekarang pemerintah, oke, kita akan gratisi tapi biayanya sekian. Seperti misalnya ekstrakurikulernya itu kalau olahraga mungkin di sekolahan negeri itu sepak bola ya atau apa. Tapi kalau ada sekolahan swasta yang pikirannya atau sasarannya tinggi, olahraganya jangan-jangan berkuda. Ya kan, atau main ski, ya macam-macam, atau main tenis, itu kan biayanya lebih tinggi. Itu pemerintah yang nentuin anggaran gimana?
pasti terjadi satu konflik. Pemerintah bilang jangan, tidak perlu olahraganya seperti itu. Ya bila perlu badminton aja misalnya. Nah, padahal dari swasta itu kan perlu diferensiasi. Kalau sekolahan yang lain tuh badminton, ya dia jangan badminton. Ya. Harus diferensiasi supaya kelihatan bahwa sekolahnya itu beda. Walaupun pembelajarannya tingkat kelulusannya mungkin ilmunya sama. Ya lah sekarang. Terus guru ada standar yang gajinya tinggi sama yang gajinya rendah kan. Kalau yang gajinya tinggi itu kan ngajarnya top. Ya, penguasaan materinya luar biasa. Ya. Pengalamannya udah tinggi, gajinya lebih gede pada guru baru. Ini gimana? Ya ini terus terang putusan ini banyak yang ngomong ini tidak betul. Ya entah bagaimana ini Mahkamah Konstitusi itu kok bisa seperti itu. Kalau nantinya MK mengeluarkan putusan-putusan yang modelnya seperti ini, bagaimana Om Bob? Ya itu jadi repot. Ya, repot. Sekarang begini itu, kalau misalnya ini DPR ya, DPR kalau mengeluarkan satu undang-undang, ya, kalau ada warga negara kita yang tidak puas, maka dia boleh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan? Iya nggak? Ya. Lah ini ada yang ngoreksi. Tapi kalau sekarang MK itu mengeluarkan keputusan yang maaf, ini sepertinya aneh. Itu siapa yang ngoreksi MK? Dia jadi ini susah nih. Ya sekarang bingung semua. Ya sekolahan-sekolahan swasta itu bingung. Ini menurut banyak orang, banyak pengurus sekolahan-sekolahan swasta itu mengatakan putusannya ini tuh susah untuk dilaksanakan dan bisa membuat situasi pendidikan di Indonesia untuk SD sama SMP tadi itu ya, itu menjadi berantakan nggak karuan. Kan terbukti kan dalam waktu setelah pengumuman ini keluar, ada dari beberapa anggota DPR sudah mengeluarkan pernyataan bahwa itu mestinya yang digratisi swasta itu ya yang ada di 3T, terluar, terpencil, sama terpinggir ya, pokoknya kota-kota atau daerah-daerah yang kecil-kecil yang ada di perbatasan-perbatasan yang jauh dari kota. Itulah yang harusnya digratisin. Pemerintah kan bisa itu di sana. Tapi kalau sudah sekarang ini nggak bisa. Ya jadi ini repot. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu salah, kan bisa saja salah kan. Namanya juga manusia, kira-kira seperti itu kan. Ini yang ngoreksi siapa? Kalau dia sebagai lembaga tertinggi di dalam menyatakan keputusan itu baik atau tidak. Padahal ini ada satu putusan yang masih perlu digodok apakah ini baik atau tidak. Nah, ini kan susah. Ya jadi mestinya ayolah jangan mikir yang seperti ini dulu. Indonesia itu terlalu banyak problem ya. Terlalu banyak problem. Kalau yang sekarang ini masih nggak ada masalah, ya sudah jangan diutak-atik. Problem ini loh. Banyak premanisme, ya, investasi yang tidak masuk ke Indonesia, ya, banyak korupsi. Nah, ini yang harusnya MK mikirin. Ya, misalnya undang-undang anti korupsi ini, lah itu kalau MK mikir ini kurang kuat sehingga korupsi di sini bisa jadi budaya. Nah, itu yang harus dibikin betul. Ya, jangan masalah pendidikan sekolah yang selama ini tidak ada masalah, malah dibikin masalah. Nah, ini kan masyarakat jadi repot kan? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.